Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang disarankan untuk minum air putih, minum air mineral, supaya tubuh bisa bekerja optimal, tidak dehidrasi, ya terhindar dari dehidrasi. Apalagi cuaca sedang panas-panasnya nih, ya terik-teriknya. Atau teman-teman habis olahraga, ya pasti tenggorokan kan kering ya, tenggorokan kering, haus, ya kemudian teman-teman minum air, ya nggak terasa minumnya rupanya kebanyakan ya, cepat-cepat dan kebanyakan. Nah, biasanya kalau teman-teman minum terlalu banyak, ya apalagi cepat-cepat, biasanya teman-teman akan merasakan keanehan pada tubuh. Nah, jadi kita akan membahas yang terjadi pada tubuh jika terlalu banyak minum air putih. Kalau teman-teman kurang minum ya bisa jadinya dehidrasi. Dehidrasi ini ya kondisi yang mengancam nyawa ya, bisa teman-teman pingsan, bisa shock ya, bisa akralnya dingin, kemudian bisa jantungnya berdebar-debar, bisa lemas ya, bisa matanya kunang-kunang, kemudian juga bisa kencingnya sedikit atau tidak kencing sama sekali ya, banyak lagi gejala-gejala dehidrasi. Nah, tapi yang paling gampang itu ya. Nah, kemudian kalau seandainya banyak minum, ini juga nggak bagus ya, nggak bagus. Jadi sedikit minum nggak bagus, bisa dehidrasi. Kebanyakan minum juga nggak bagus. Jadi yang bagus adalah yang sedang-sedang saja ataupun sesuai dengan takaran porsinya. Kalau teman-teman banyak minum, ini bisa jadi kondisi yang berbahaya juga. Ya, kadar gula darah nanti bisa turun, ya terlalu turun. Kemudian kadar natrium di dalam darah juga bisa menurun. Jadi hiponatremi ataupun keracunan air. Nah, jadi memang ada ya keracunan air. Jadi sesuatu yang berlebihan memang nggak bagus. Walaupun kita sering dengar disarankan untuk banyak minum air putih, ya cukupi kebutuhan air putih. Tapi kalau terlalu banyak itu juga nggak bagus. Normalnya anak muda itu jarang terjadi hiponatremi ya. Jadi jarang, berarti nggak bisa ya, kasusnya jarang. Nah, kalau seandainya teman-teman minumnya berliter-liter dengan cepat dalam satu waktu, ya bisa saja ya, walaupun mudah ini terjadi. Nah, teman-teman, ginjal itu membuang cairan itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Nah, jadi kalau teman-teman minum terlalu banyak ya, ginjal nggak bisa buang semuanya. Akhirnya teman-teman terjadi pembengkakan ya di tangan, di kaki. Makanya teman-teman kalau melihat orang kakinya bengkak itu kelebihan cairan ya, bisa karena kebanyakan minum ataupun memang karena ada penyakit ya, penyakit tertentu. Nah, pembengkakan ini bahaya teman-teman ya, ini bisa sampai ke otak. Nah, jadi ini kondisi yang berbahaya. Fungsi natrium itu untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh ya, di dalam dan sekitar sel. Nah, makanya kalau seandainya hiponatremi ya bisa terjadi ketidakseimbangan cairan tadi ya, akhirnya bengkak tadi. Dok, gejala dan penanganan keracunan air bagaimana? Nah, teman-teman, ya kalau seandainya menemukan orang mengalami keracunan air, ya ini gejalanya bisa mual, ya muntah, diare. Ya muntah itu ya upaya tubuh untuk membuang kelebihan air ya, air yang teman-teman minum ya, diare juga gitu. Nah, teman-teman bisa juga merasa kelelahan, kemudian sakit kepala, rasa panas. Ya, kalau teman-teman menemukan temannya ataupun teman-teman sendiri merasakan seperti itu ya, pindahkan ke tempat aman, ya baringkan, tempat teduh, ya kemudian cepat cari pertolongan. Kenapa? Karena itu tadi ya, kalau seandainya mengalami pembengkakan, bisa di tangan, bisa di kaki, bisa juga ke otak, itu bahaya. Bisa kejang, ya bisa pingsan, bisa koma. Nah, jadi memang cepat cari pertolongan ya. Nanti kalau seandainya teman-teman bawa ke UGD, ya, nah ini dokter akan memberikan terapi ya supaya kondisi tersebut bisa teratasi. Nah, kemudian ya, kalau seandainya teman-teman keracunan air, ini juga bisa kadang mengalami gejala kram, ya kaku, ya misalkan tangannya seperti ini, ya kan, kaku. Nah, itu bisa saja teman-teman mengalami keracunan air kalau memang sebelumnya teman-teman banyak minum. Dok, cara mencegah agar tidak keracunan air bagaimana? Nah, teman-teman, ya motonya, tipsnya, jadi teman-teman minum sampai teman-teman tidak haus lagi. Kemudian minumnya jangan cepat-cepat, pelan-pelan saja. Ya, jangan terlalu banyak minum dalam satu waktu. Ya, itu nggak boleh. Ya, ataupun teman-teman bisa melihat ya berapa banyak yang teman-teman keluarkan, misalkan dari kencing, dari keringat, ya teman-teman ganti dengan air
minum ya. Nah, ataupun teman-teman ya kan gampang tuh biasanya di toilet-toilet, di hotel-hotel ataupun dimanapun ya, lihat warna urinmu hari ini. Misalkan warnanya kuning, ya berarti teman-teman kurang minum, banyak minum ya sampai warna urinnya putih. Nah, atau banyak sekali teman-teman dengar ya minum 8 gelas sehari ataupun 2 liter. Nah, ataupun juga bisa 30 mili ataupun 30 cc per kilogram berat badan. Nah, intinya jangan minum terlalu banyak. Minum air putih itu bagus, tapi kalau berlebihan ya bahaya juga ya. Jadi sesuatu yang berlebihan walaupun bagus itu jadinya nggak bagus. Ya niatnya supaya tidak dehidrasi, rupanya malah keracunan air. Nah kemudian teman-teman, ya misalkan teman-teman olahraga terlalu berat, ekstrim. Ya ini kan kalau seandainya teman-teman takut keracunan air, teman-teman bisa minum air yang mengandung elektrolit dan juga natrium ya. Biasanya kalau orang olahragawan gitu ya tahu itu ya, air yang mengandung natrium dan juga elektrolit. Nah itu banyak dijualnya ya, saya nggak bisa nyebutkan merek ya. Nah itu banyak dijual di pasaran ya. Teman-teman kalau seandainya berolahraga bisa ya, itu untuk mengembalikan natrium teman-teman dan elektrolit teman-teman ya yang hilang akibat keringat, keluarnya keringat. Nah seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis ya. Itu tadi yang terjadi pada tubuh kita kalau seandainya terlalu banyak minum air putih. Nah mungkin selama ini teman-teman tidak tahu, banyak yang tidak tahu kalau kebanyakan minum air putih itu juga bisa berdampak pada tubuh ya, dampaknya dampak buruk. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.